Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adi Ramdhani dari Prodi PAI semester 2 akan mempresentasikan tentang pelajaran mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu yang berjudul Pertumbuhan Studi Islam di Dunia. Yang pertama yaitu sejarah pusat studi Islam. Uraian tentang sejarah pusat studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam, Ibnu Abi Al-Arqam. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai guru, sedangkan muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya kepadanya secara diam-diam. Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah itu. Tercatat pula bahwa Nabi menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama pada periode Mekah. Yang kedua yaitu studi Islam di negara Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah. Madrasah dalam sejarah Islam dapat ditemukan di Baghdad, Balkan, Naisabur, Hara, Isfahan, Bashrah, Mausil, dan kota lainnya. Selain itu, ada madrasah lainnya seperti Madrasah An-Nasiriyah, Madrasah Al-Qumhiyah, dan Asy-Syaifiyah dari Daulah Ayyubiyah. Setelah itu bermunculan madrasah besar di Timur Tengah. Di Syria terdapat Madrasah An-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki. Madrasah Al-Kamiliyah yang didirikan oleh Malik Al-Kamil Al-Ayyub. Madrasah Az-Zahiriyah yang mempelajari fikih Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Madrasah Al-Mansyuriyah yang mempelajari fikih dari 4 mazhab, ilmu hadis dan ilmu kedokteran. Adapun setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi ribuan buku. Seluruh madrasah yang didirikan tersebut menawarkan pendidikan mulai dari jenjang tingkat rendah, menengah, serta perguruan tinggi yang mempelajari segala bidang ilmu pengetahuan. Adapun perguruan tinggi tertua di dunia Islam adalah Nizamiyah di Baghdad dan Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan Kairawan Nizam Al-Muluk di Maroko. Untuk selanjutnya, yang ketiga yaitu studi Islam di Barat. Menurut Arina Hakon, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu, ada beberapa rahib atau pendeta Barat pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sekembalinya ke daerah asal, mereka mulai mengajarkan ilmu yang telah diperoleh tersebut.
Kondisi tersebut diperkuat dalam sejarah perjumpaan Barat Islam sejak abad ke-13. Ketika Universitas Paris Sorbonne di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sarjana Islam, kajian keislaman pada saat itu berbeda dengan kajian keislaman pada masa modern sekarang ini. Dahulu kajian Islam di Barat lebih berfokus pada bidang filsafat dan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, yang dipelajari oleh Akademi Barat pada awal-awal Renaissance zaman zaman perbaruan Eropa adalah karya-karya para filsuf dan sains Muslim. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.